Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah izinkan kita bisa bersilaturahim kembali. Selama ini mungkin silaturahim kita jaraknya jauh dari dunia yang lain. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa langsung bersilaturahim, saling berhadap-hadapan. Mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kali ini pertemuan yang menambah nikmat kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun." Barang siapa majtama, istam, berkumpul, qaumun suatu kaum, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, setelah dibaca kemudian saling belajar di antara mereka, maka 4 Allah berikan kepada mereka ganjaran. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan tanamkan di dalam dada mereka ketenangan. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul nanti dari pagi sampai sore nanti, Allah tanamkan ketenangan dalam diri kita. Amin. Kalau sudah Allah tanamkan ketenangan dalam diri kita, tadi seperti Ustaz Abu katakan, masalah apapun yang kita hadapi, kita akan lebih tenang untuk menjalaninya. Insyaallah. Tapi kalau nggak ada ketenangan dalam dada kita, dalam diri kita, masalah kecil jadi besar. Tapi kalau ada ketenangan, masalah sebesar apapun biasa saja. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan tanamkan rasa kasih sayang, ada ikatan di antara mereka yang selalu dekat dengan Quran. Oh, dulu ibu-ibu belajar Quran di Hong Kong. Tiba-tiba nanti di akhirat, saya punya teman dulu sama-sama belajar ngaji. Tapi kenapa sekarang nggak nampak di akhirat, nggak ketemu di surganya Allah? Maka kelebihan dari Al-Quran adalah bisa menarik syafaat saudaranya yang sama-sama dulu belajar Al-Quran. Orang yang duduk belajar Quran itu malaikat sedang berada di atas kepala mereka. Untuk apa yang tugas malaikat? Setelah selesainya belajar Al-Quran, maka orang yang duduk bersama Al-Quran, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini dari awal sampai akhir nanti, malaikat itu sedang nunggu doa kita. Apa yang minta permintaan kita. Maka itu belajar Quran ini adalah post express. Pengiriman kilat. Jadi wasilah baca Quran ini adalah pengiriman kilat ke Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Jadi kalau mau berbicara dengan Allah, berinteraksi kepada Allah, jalannya baca Quran. Maka inilah post express, pengiriman kilat. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan banggakan kita di depan hamba-hambanya yang lain. Mudah-mudahan keutamaan yang 4 ini ketika kita duduk di sini, insyaallah kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah curahkan di dalam diri kita insyaallah. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan panjang saya dari Medan, kemudian ketemu Ustaz Abu di KL. Beda airport kita. Saya KLE 2, beliau KLE 1. Saya jemput dulu beliau ke KLE 1, kemudian kita lanjut ke rumah saya yang di KL. Setelah itu kita semua tugas dari pagi sampai malam juga ngajar di sana full selama 2 hari, baru besok paginya kita berangkat ke Hong Kong. Nah, jadi berangkat ke Hong Kong itu seharusnya kita pukul 1 pesawatnya. Kita pukul 9 sudah berangkat dari rumah, kita pukul 11 sudah sampai. Nah, karena kita dipakai Air Asia itu semua kita sendiri. Jadi mau check-in sendiri,
Apa semua sendiri? Apa namanya? Self check-in. pokoknya semuanya Bu, bukan self check-in saja. Nggak ada counter. Nggak ada counter, nggak ada petugas, semuanya mau check-in, mau masukin barang juga itu sendiri semuanya. Itu AirAsia. Makanya kenapa pesawatnya can you play everything? Itu motonya AirAsia. Kita bisa terbang kemana saja. Kenapa? Karena mereka menjual dengan tiket murah dan servisnya seperti itu. Itu maka mereka bisnisnya itu adalah di bagasi, di makan, itu cara mereka melihat bisnisnya. Sehingga apa, pelayanan semua sendiri dalam pakai mesin. Nah ketika berangkat paspor saya kebaca. Nah, ada panggilannya sama handphone saya kira handphone saya. Ya. Jadi setelah check-in dari mesin semuanya paspor saya kebaca. Paspor Ustadz Abu nggak kebaca. Akhirnya punya bagasi saya nggak masukkan dulu, selesaikan punya Ustadz Abu. Saya ke counter, karena di counter nggak ada mesinnya. Akhirnya minta tolong sama petugasnya, petugas cuma satu, kalau ada bermasalah harus lari ke sana tanya. Handphone kita internetnya nggak kuat. Akhirnya pakai handphone petugas yang untuk check-in. Lalu kita lari lagi ke mesin, baru bisa punya Ustadz Abu. Akhirnya sudah selesai semua, kita masukin barang ke bagasi semuanya, itu masukin semua sendiri, dicek semua sendiri, angkat sendiri semuanya. Sampai di bawah, di tiket L9. Duduklah kita situ sambil nyantai, ini sudah waktu sholat zuhur, tapi sepi aja kita berdua saja di situ. Berdua saja di situ. Akhirnya katanya siapa yang kasih kabar Bu Tuti. Delay jadi 1.40. Ini udah 1.40 kok masih kita berdua aja di sini. Layar kayak gini nggak ada. Rupanya perpindahan jadwal gate itu ketika kita perjalanan menuju ruang tunggu, tapi di tiket kita masih L9. Akhirnya padahal kita musolanya itu di L16, musolanya di situ. Jadi tinggal keluar dari musola langsung masuk ke ruang tunggu. Tapi kita nggak tahu, kita balik setelah slow duduk lagi di situ. Ini nggak, tiba-tiba tanya-tanya, petugas semua nggak ada karena semua sepi di sana Bu. Tanya pada cuek sibuk sendiri. Akhirnya ada yang mau petugas yang mau bantu, dicek di handphonenya, rupanya pindah gate. Lari lah kita, lari dari lantai atas, tengah, bawah, semua naik turun. Basah baju semua Bu. Basah baju semua. Saya datang ke counter service. Tanya di situ, kita ketinggalan pesawat. Ini belum cerita bagasi. Jadi gimana status kita ini? Harus beli tiket baru. Tanya Ustadz Abu duduk sana, saya yang nanganin sendiri. Tanya sini tiket baru, tanya di sebelah sini tiket baru. Akhirnya Ustadz Abu duduk, kita dulu biar tenang. Minum dulu. Duduk di depan counter. Cuma berdua aja kita duduk situ. Tiba-tiba saya datang lagi. Ustadz Abu gimana bagasi kita? Jangan-jangan udah sampai Hong Kong, saya bilang ini. Oke, saya datang lagi. Tanya status bagasi kami kayak mana? Oh, bagasi nggak bawa. Kalau penumpang nggak terbang maka bagasi nggak akan dibawa. Jadi aman, ada di bawah. Nanti tinggal ambil saja kata mereka. Ambil sendiri ke bawah. Dari lantai atas sampai lantai bawah. Akhirnya tiba-tiba kata Ustadz Abu sini dulu, tenang dulu. Tiba-tiba ada yang manggil. Panggil bapak-bapak tinggi. Saya tadi dengar pembicaraan Tuan katanya. Ada tertinggal pesawat terus ada perpindahan gate. Oke, saya boleh bantu. Ada jalan keluar tiba-tiba. Ada jalan keluar itu Pak Wan udah sampai kasih tahu Bu Tuti. Apa harus beli tiket baru atau gimana? Karena tiket lagi mahal, langsung berangkat mahal pasti Bu ya. Langsung berangkat. Ustadz Abu, kalau kita mikir kayaknya kita harus tidur di rumah saya lagi nih kita balik. Kalau kita tidur di airport, pertama pikiran semua terkuras tenaga, tidur nggak nyenyak, kita balik ke rumah saya. Di besok kalau misalnya terbang besok kita baru ke airport lagi. Akhirnya itu tiba-tiba kita dipanggil. Oke, datang ke imigrasi, cancel. Pertama dikasih jatah jam 3 harus selesai. Udah jam 2 lewat Bu. Kalau jam 3 urusan selesai kita nggak akan kasih tiket baru.
Disitulah kita berpacu lari dikasih airport yang begitu besar nih, lari sini, lari ke imigrasi, semua minta tolong izin kita duluan, minta tolong kita izin duluan, karena kalau ngantri nggak akan terkejar. Jadi setiap ada orang udah antri kita minta maaf sama mereka, menjarakan itu sambil lari, karena mereka juga lihat kita lari udah ngos-ngosan mungkin ya silakan lah gitu. Oke dia datang ke imigrasi, dijelaskan lagi panjang lebar. Datang lagi ke counter X16 itu untuk menyelesaikan barang. Bagasi sudah diambil belum? Belum. Ambil dulu bagasi baru kemari, kata mereka. Bu, kita cuma punya waktu sampai jam 3. Saya nggak mau tahu, penting selesaikan bagasi dulu baru ke tempat kita. Kalau nanti tiba-tiba jam 3 lewat gimana? Kita nggak bisa ganti tiket. Ustaz Abu udah lihat handphone. Bismillah kata saya. Lari secepat mungkin. Ini ada waktu sekitar 15 menit lagi. Lari secepat mungkin ke bawah. Tanya ke polisi, tanya di tempat. Oh ini untuk bagasi yang kelebihan. Oh di sini pesawat yang ketinggalan. Jadi nanya-nanya dulu kan banyak bagasi tuh bermacam-macam loket. Ada yang khusus kelebihan bagasi, ada yang ketinggalan bagasi, ada yang loket yang bagasinya nggak naik ya. Kita masuk ke bagasi yang nggak naik. Udah selesai, lari lagi ke tiket atas. Saya datang langsung, saya potong saja yang ngantri panjang. Bu, ini udah sekitar 3 menit lagi. Kalau kita ikut ngantri nggak dapat jam 3. Oke, saya kasih waktu 3.15. 3.15, akhirnya kita ngantri, dapatlah tiket. Dapat tiket, akhirnya masuk imigrasi, masuk lagi ruang tunggu. Sampai begitu pintu ruang tunggu langsung masuk pesawat, nggak sempat duduk lagi deh. Jadi keringatan dalam pesawat kita semua. Ya, alhamdulillah. Jadi lari naik turun seperti itu. Di sini yang apa terus apa? Pusing tidak mikirin. Andai kan nggak bisa terbang, langsung kan ada Malaysian Airlines jamnya, Iya. langsung beli lagi aja, nggak apa-apa siap di sini maksudnya. Udah dia nunggu jawabannya. Terus jaringan udah dipoto tiketnya ke saya baru. Alhamdulillah, plong. Oke, kita mulai ya. Itu untuk cerita perjalanan. Gila sama jaru kok screen kan. Kok tak screen tar foto. Amin insyaallah. Sudah. Oke, kita lanjutkan materi kita yang terakhir sampai di mana Ibu? Nah, sekarang kita stop ya. serius lagi nih. Stop ya. Tadi pembuka dulu biar nggak ngantuk. Materi terakhir sampai mana Ibu? Udah belum? Kamil.